Oke, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi mendengarkan suara saya dari studio Kedip Mata. Malam ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para sahabat Kedip Mata, di mana sahabat-sahabat telah bergabung dengan mendukung channel ini untuk berkembang lagi. Dan juga sahabat-sahabat Kedip Mata, apresiasi sebanyak-banyaknya buat kalian semua yang sudah subscribe, komentar, dan like di video sebelumnya, yaitu podcast yang pertama. Dan ke depan akan berubah nama dari Kedip Mata. Kita akan berganti nama menjadi Kedip Mata Official. Dari beberapa saran teman-teman, sahabat yang sudah mendukung kami, kita akan berganti nama menjadi Kedip Mata Official. Malam ini ada sebuah kisah yang akan saya bawakan sebagai pengantar tidur buat teman-teman dan sahabat-sahabat juga Kedip Mata Official. Ini kisah tentang seorang anak yang saat ini mungkin sudah dewasa ya. Beliau adalah, sebut nama saja, dia adalah Mas Dika. Mas Dika ini saat ini sudah bekerja di salah satu perusahaan di Pulau Dewata. Mas Dika menyampaikan cerita kepada saya tentang perjalanan hidupnya. Bagaimana hari ini dia sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Namun apa daya ketika saat ini dia belum mendapatkan tanda-tanda kesuksesan. Semoga Mas Dika diberikan kemudahan jalannya, teman-teman dan sahabat-sahabat Kedip Mata Official. Kita doakan sama-sama untuk Mas Dika yang sedang ada di Pulau Dewata, yang sedang berjuang untuk meniti karir dan juga untuk Mas Dika kemarin sempat bercerita kepada saya bahwa dia hari ini benar-benar ingin mendapatkan jodoh. Dari beberapa perjalanan kisah cintanya, Mas Dika ini rupanya sudah melanglang buana ya, jadi petualang cinta. Di umurnya yang sudah menginjak kepala 3 menuju 4 ya, jadi sudah 30 besar. Mas Dika nih masih berjuang untuk menemukan cinta sejati. Beberapa saat yang lalu, cinta yang diharapkan menjadi labuhan akhirnya kandas di tengah jalan. Ibarat kata kapal itu dihantam ombak sehingga kandas di tengah karang. Semoga teman-teman dan sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan podcast ini diberikan keselamatan ya bagi kalian yang sedang ingin berlabuh. Semoga kalian juga segera menemukan pelabuhan cinta yang terbaik. Ingat kata-kata orang dahulu, apa yang ada di pikiran kita itu yang akan terjadi. Artinya berkaitan dengan jodoh. Jodoh seperti apa yang kita inginkan, setidaknya kita punya angan-angan yang terbaik tentang jodoh kita, yang sesuai dengan harapan kita dan yang mau nanti akan diri kita. Jodoh itu datang jika kita mau mengusahakan. Kita berusaha, tidak berdiam diri. Jika kita ingin jodoh yang baik, maka baikkanlah sikap kita, perilaku kita,
serta apapun yang kita lakukan setiap hari. Mustika bilang memang di beberapa waktu yang lalu ketika dia beranjak dewasa, ketika dia masih menganggap bahwa cinta itu hanya sekedar cinta monyet, wajar buat dia ketika dia masih berpetualang, pindah ke satu hati, lalu lompat ke hati yang lain. Ya, menurut dia itu hal yang wajar. Namun ketika saat ini Mustika itu menyampaikan bahwa kewajaran di saat itu ternyata membawa hal yang kurang memuaskan untuk saat ini, di mana hatinya saat ini menjadi tempat berlabuh sementara bagi petualang cinta. Sebuah sebuah ironi ketika dahulu Mas Dika bercerita bahwa dia dengan sangat senang ketika berpindah dari satu hati ke hati yang lain hanya demi petualangan. Hari ini dia merasakan apa yang dirasakan oleh wanita-wanita yang pernah dia jadikan petualangan cinta. Jadi teman-teman, dari apa yang dialami oleh Mas Dika dan apa yang saat ini disadari oleh Mas Dika, bahwa petualangan cinta itu sebenarnya sah-sah saja asalkan mau menerima resikonya di kemudian hari, bahwa dia akan menjadi pelabuhan cinta yang sementara dulu. Nah teman-teman, dari sekian banyak cinta yang telah dilabui oleh Mas Dika bercerita bahwa dia sadar betul resiko hari ini yang diterima, bahwa itu adalah akibat dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Yang ada di pikirannya waktu itu adalah bagaimana dia mencari sesuatu yang terbaik menurut dia, yang sesuai dengan dia. Namun saat ini dia sadar bahwa cinta tidak melulu harus kita menerima pasangan yang bisa menerima kita, tapi bagaimana kita juga bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan dari pasangan kita. Terkadang pasangan kita itu sebelum dekat dengan kita, dia terlihat kelebihannya. Lambat laun begitu dekat, semakin tahu kita dengan pasangan kita, akan mulai terlihat banyak kekurangan. Dan itu ternyata yang disampaikan oleh Mas Dika, bahwa saat itu dia tidak paham betul bahwa setiap wanita itu pasti punya kekurangan. Yang ada dia hanya mengira bahwa wanita yang jadi pasangannya adalah wanita yang harus sempurna melihat dirinya sebagai seorang Dika, mau menerima kelebihan dan kekurangan dari seorang Dika. Tapi Mas Dika enggan untuk menerima kekurangan yang ada dalam diri wanita yang menjadi pasangan. Tentu bagi kita semua, sahabat-sahabat jadi mata visual, itu
adalah pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana kita harus menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan kita. Tak lupa juga terima kasih buat Mas Dika, semoga mendengarkan podcast kali ini, dan saya juga apresiasi setinggi-tingginya kepada Mas Dika yang telah mengizinkan agar kisah cinta Mas Dika ini boleh saya jadikan podcast kedua saya. Nah teman-teman, sahabat Kedip Mata Official, semoga cerita malam ini, podcast malam ini, bisa menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa mengarungi kehidupan itu bersama pasangan selain gelas dan tutup ya, ada yang menjadi gelas dan ada yang menjadi tutup, dimana tutup itu yang menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan dari diri kita dan menutupi segala kelemahan masing-masing dari pasangan kita. Pasangan itu layaknya pakaian yang akan menutupi segala keburukan masa lalu dari diri kita. Saya berharap sahabat-sahabat Kedip Mata Official, maaf yang saat ini sudah memiliki pasangan, jikalau cinta hanya bertahan dalam waktu mungkin kurang dari 5 tahun setelah pernikahan, maka selanjutnya yang ada hanyalah rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Seperti kata-kata Kak Rayu, jangan kau matilah kau, bahaya itu. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Kedip Mata Official yang sudah mendengarkan podcast kedua ini. Jangan lupa dukungannya, komentar, like-nya, dan juga subscribe jika belum. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa juga di share konten kali ini tentang bagaimana berharganya arti mencari pasangan hidup. Terima kasih, selamat malam dan selamat berjumpa di podcast selanjutnya.